wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak raja membeli minyak. Minyak dibeli untuk berkusuk karena ibu-ibunya banyak, bapak-bapak pun tak berani masuk. Itu banyak. Itu bapak-bapak di luar nggak berani masuk. Assalamualaikum Pak. Saya khawatir nanti muncul komisi pembela hak laki-laki, karena banyak laki-laki yang tidak bisa masuk acara pengajian ini. Ibu-ibu semuanya sehat? Kumaha atuh damang? Pripun kabare api? Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Wal baladut thayyibu, tanah yang baik, yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih, mengeluarkan tanaman yang baik-baik. Walladzi khabutha, tanah yang tandus, tanah yang tidak baik, la yakhruju illa nakida, hanya akan mengeluarkan tanaman-tanaman yang baik. Tidak ada tanah yang paling baik selain tanah Republik Indonesia. Gemah ripah loh jenawi, untayan zamrud katulistiwa, tongkat dan batu jadi tanaman. Di Makkah, Madinah, kalau mau tanam korma, satu batang pohon harus ada satu keran air di bawahnya. Betul? Ibu waktu umroh melihat itu, ada keran-keran air. Kita lihat di jalan kota Madinah, bunga, tanam-tanaman indah. Ternyata ketika ditanya, loh kok bisa gini? Ditanam dulu Pak Ustadz, setelah berbunga baru dipindah ke sini, disiram tiap hari. Tapi di tanah kita tumbuh bunga mawar, dipandang indah, mekar harum semerbak, dicium wangi luar biasa. Kenapa? Tanah yang baik. Sedangkan tanah gurun Maroko tumbuh bunga kaktus, dicium tidak harum, hati-hati hidung bisa bengkak. Bunga kaktus. Apa makna ayat ini? Setelah cerita tentang tanah, langsung ayat berikutnya tentang Nabi Nuh alaihi salam. Kata Imam Al-Biqai, ada at-tanasub, kesesuaian antara satu ayat dengan ayat berikutnya. Lama saya mikir, apa hubungan tanah yang baik menumbuhkan tanaman yang baik dengan Nabi Nuh alaihi salam? Enggak ada hubungan sama sekali. Yang satu cerita tanah, yang satu cerita Nabi Nuh. Ternyata direnung-renung-renung, Nabi Nuh bibit yang baik, tapi karena tidak disemai di tanah yang baik, tumbuhlah tanaman yang tidak baik. Tanaman itu bernama Kan'an. Ya bunayya, wahai anakku, irkam ma'ana, mari naik ke perahu bapak. Apa kata Kan'an? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku tidak perlu ikut bapak, aku akan naik ke atas bukit yang tinggi yang bisa menyelamatkan aku dari air. Akhirnya dia pun tenggelam. Ketika akan tenggelam, apa kata Nuh alaihissalam? Ya Rabb, ya Allah, inna ibni min ahli, itu anakku ya Allah, tolong selamatkan dia ya Allah. Apa kata Allah? Innahu laisa min ahlik, dia bukan anakmu. Innahu amalun ghairu salih, karena amalnya tidak baik. Lahir anak tidak baik dari seorang nabi yang baik, karena bibit itu disemai di tanah yang tidak baik. Maka beruntunglah anak-anak yang lari-lari, lompat-lompat di luar, mereka dari tanah-tanah yang baik, maka lahirlah dari ini semua anak-anak yang soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Ceramah ini hanya saya ceramahkan di depan ibu-ibu. Karena kalau saya ceramahkan di depan bapak-bapak bahaya.
Kenapa? Karena kalau saya ceramahkan di depan bapak-bapak tadi malam, dari tanah yang baik akan lahirlah bibit-bibit yang baik. Dia pulang ke rumah, nampaknya mah papa mau ganti tanah baru. Bahaya. Makanya ini hanya ceramah untuk ibu-ibu. Supaya apa? Ibu-ibu memperbaiki diri, yang gadis yang belum nikah supaya hijrah, yang sudah punya anak tetap perbaiki jiwa, raga, iman, ilmu, amal, maka insya Allah anaknya pun akan baik-baik. Perempuan yang solihah itu idza ra'aitaha sarratka, kalau kau pandang hatimu senang. Bukan senang karena bedaknya 3 inci, bukan senang karena lipstiknya tebal, bukan senang karena 2 warna, sebelah kiri hijau, sebelah kanan biru, tapi senang karena dia basah bekas air wudhu habis sholat duha. Senang karena dia habis khatam Quran, baca Yasin, surat Al-Kahfi, surat Al-Waqi'ah. Idza amartaha ata'atka, kalau engkau ajak dia patuh. Bu, besok kita ke Masjid Al-Ittihad ya di Cibubur, ada pengajian. Sami'na wa ata'na. Malah dia yang ngajak. Pak, mama izin ya, ini ada iklan pengajian. Siapa ustadznya? Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Idza amartaha, kalau kamu perintahkan, kamu ajak, dia ikut, dia manut, dia patuh. Wa idza ghibta, kalau kamu pergi jauh, dijaganya anak-anakmu, rumahmu dia jaga. Kamu pergi, rumahmu utuh, hartamu tak berkurang, anakmu sehat walafiat. Tapi kalau dia tidak baik, kamu pergi, anakmu sehat, begitu engkau pulang, anakmu tetap sehat, cuman telinganya hilang sebelah. Engkau pulang, kulkasmu dia jual. Jangankan mobil, kulkas dia jual. Kenapa? Dia mau pesta narkoba sama teman-temannya. Dia mau dugem, dia mau buat dosa. Tapi kalau dapat ini, Masya Allah. Datang seorang mahasiswa. Saya sehari-hari mengajar di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, Sumatera. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Masih ingat sama saya Pak Ustaz? Masih. Alhamdulillah. Saya mahasiswa Ustaz dulu. Alhamdulillah. Sudah selesai kuliah, alhamdulillah. Sudah kerja, alhamdulillah. Belum nikah, na'udzubillah. Dulu kan Ustaz pernah ceramah, katanya perempuan yang baik itu tungkahul mar'atu li arba', perempuan dinikahi karena 4, 5 liha karena kaya, wali hasabiha karena keturunan baik-baik dari kalangan ningrat, darah biru, bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Wali hasabiha wali jamaliha, jamal beautiful, jamal onta pakai alif, jamal karena cantiknya, walidiniha karena agamanya. Tolonglah Ustadz, carikan saya yang ada 4-4-nya Pak Ustadz. Kalau ada 4-4-nya ngapain saya kasih ke kamu? Kamu jangan pandang perempuan karena kesempurnaan. Man talaba akan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa yang mencari teman sempurna seumur hidup akan hidup sendirian. Maka pandanglah perempuan karena dia akan menjadi ibu bagi anak-anakku. Pandanglah perempuan, dia akan menjaga harta dan martabat diriku. Pandanglah perempuan karena dia akan menemani aku nanti sampai masanya aku tua. Ibu kasih tahu sama bapak, papa jangan sepele sama mama. Mama nggak terlalu cantik tapi setianya luar biasa. Karena nggak cantik inilah maka setia. Nanti sampai masanya kamu stroke, mati badan sebelah, yang akan nyuapin kamu makan siapa? Nih,
Maka kamu jangan sepele. Nanti kalau kamu sombong, kalau kamu macam-macamin aku, kalau kamu sepele sama aku, lihat nanti kalau kamu tua, aku akan pakai skop. Kalau ibu segan ngomongnya, nanti videonya minta atau ada di YouTube, potong pendek 1 menit. Skop masuk mulut judulnya. Viralkan. Tentu dengan bahasa yang lembut. Perempuan itu tidak pernah mendengar kata, isinya dia tidak terlalu peduli. Tapi yang selalu dia pentingkan adalah kata-kata yang lembut. Makanya Nabi selalu mengucapkan kata-kata yang lembut. Sampai Nabi tidak mau panggil nama Aisyah. Ya Humairah, wahai engkau ahmar, merah. Ya Humairah, wahai engkau yang kulitmu putih kemerahan kalau terkena sinar matahari. Coklat tua. Wahai engkau yang putih kemerahan kalau terkena sinar cahaya matahari. Kemarin siang kami pengajian di Kemenkeu, Kementerian Keuangan, datang bapak-bapak. Ustadz Somad, ya. Saya selalu dengerin ceramah Ustadz, ya. Saya ingin hubungan dengan istri mesra, ya. Bagaimana kalau saya panggil istri saya, ya Humairah, wahai engkau yang putih kemerahan? Bagus, saya bilang. Tapi istri saya hitam, Pak Ustadz. Ya enggak apa-apa. Perbuatan yang baik, idghalus surur fi qulubil mu'minin, menyenangkan hati orang beriman. Dia sudah beli bedak pemutih 2 bulan, enggak putih-putih. Semua teman dia yang ngomen di FB bilang, kok kamu enggak berubah? Tiba-tiba kita mengatakan, hai engkau yang putih kemerahan. 2 kemungkinan, pertama dia senang, yang kedua ngejek. Jangan mentang-mentang mau jujur, aku sudah ngaji, aku sudah hijrah, aku harus jujur, harus apa adanya, nggak penting, yang penting berkata, jujur walaupun menyakitkan. Ya Hajar Aswad, aku sakit hati. Nabi pulang ke rumah malam, habis keliling menyampaikan ayat-ayat Allah. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Waktu itu Aisyah tidur, nggak ada yang menjawab. Assalamualaikum, sunyi, sepi. 3 kali Nabi mengucapkan salam. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha nggak buka pintu, Nabi tidur. Tidur Nabi di depan. Itulah yang kalau kita ziarah yang laki-laki mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya khaira khalqillah, Assalamualaikum ya safwatallah. Datang ibu-ibu dinyanyikan dalam bentuk lagu nasyid. Assalamualaikum asqal asqiya, Assalamualaikum azkal azkiya. Dengan suara yang lembut sampai salam itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balak salim alaih, dalam salat aja gitu ucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Amal kita di Cibubur ini dibawa oleh malaikat, diperlihatkan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatkan, ya Nabi, ini amal umatmu di Cibubur. Coba lihat, parkir sampai penuh ke ujung. Coba lihat seperti Idul Fitri, Idul Adha umatmu sekarang. Dari Cibubur ke Madinah 9.000 km. Kalau nggak percaya, ukur sendiri. Menjadi kebanggaan yang luar biasa. Ambil gambar dari atas, ambil gambar dari samping, perlihatkan, tunjukkan ke semua dunia. Begini masyarakat Masjid Ittihad Cibubur kalau ngaji. Tunjukkan, perlihatkan. Semua akan melihat. Loh, yang di luar itu siapa? Bapak-bapak. Yang di dalam siapa? Ibu-ibu. Kenapa begini? Balas dendam. Karena selama ini ibu-ibu disuruh di luar. Ibu sedang halangan ya, keluar. Ibu sedang nggak boleh ya, keluar. Ibu bawa anak ya, keluar. Pagi ini kami khususkan semuanya ibu-ibu. Laki-laki ya, keluar.
Untung nggak saya disuruh keluar juga. Saya ceramah ke Kuala Lumpur setiap bulan Februari. Kuala Lumpur, Selangor, Malaka, Ipoh, keliling. Datang ibu-ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz Abdul Somad. Betul, saya orangnya. Saya nak jumpa dengan emak Ustadz Somad. Loh, kok mau cari emak saya? Jadi saya, sebab makhluk ini pasti dibina, dibentuk, dididik oleh orang manusia yang luar biasa. Kata dia, emak saya luar biasa. Kalau saya biasa di luar. Dia mau ketemu emak saya. Benar-benar dia datang ke Riau, Pekanbaru, dan ketemu emak saya. Dia tanya, gimana dulu ibu mendidik anak ibu? Ternyata dia tidak lihat saya, tapi dia lihat siapa yang membentuk, siapa yang mendidik. Dan memang ibu orang tua saya adalah biasa, bukan LCMA, tidak pernah di Mesir, ibu rumah tangga. Tapi dia tidak hanya melahirkan saya, dia mendidik saya. Dia yang bawa saya ke kepala sekolah, karena tiap hari saya mau minta sekolah. Saya ingat pagi-pagi dia bawa ke sekolah, ketemu sama ibu sekolah. Ibu kepala sekolah, ya ini anakku tiap hari mau sekolah. Datang kata ibu kepala sekolah, coba pegang telinga kanan dengan tangan kiri. Belum bisa. Saya mau SD juga, pulang nangis, nggak bisa. Akhirnya dia pulang, karena SD nggak nerima, dimasukkan saya madrasah ibtidaiyah. Sampai di ibtidaiyah nggak ditanya, mau telinga kanan, mau telinga kiri, duduk aja. Ini saya belajar. Kelas 1 ibtidaiyah, kelas 2 ibtidaiyah, kelas 3 ibtidaiyah, muncul masalah. Karena di ibtidaiyah hanya tulis Arab Melayu, Arab Pegon, Arab Jawi, tapi nggak bisa baca A, B, C, D, E, F, G. Ketika disuruh tulis Latin nggak bisa. Kata paman saya, ini anak bermasalah. Ntar dia mau masuk SMP gimana? Masa cuma bisa tulis Arab Melayu? Akhirnya pergi lagi ke SD. Bu, kepala sekolah SD, ya bisa nggak anak ini lompat langsung kelas 4? Kita usahakan. Kepala sekolahnya perempuan juga. Emak saya perempuan. Kepala sekolahnya perempuan. Saya dibawa ke sekolah itu, masih ingat guru yang baik, ibu saya di sekolah itu. Kemarin waktu Idul Fitri saya datang ke rumahnya, saya cium tangannya, ibu sehat, alhamdulillah. Padahal dulu kepala saya dijedutin ke papan tulis. Ustaz nggak sakit hati? Enggak, cuman ingat aja dikit. Masih hidup, umurnya 70 tahun. Kepala sekolah saya, ibu perempuan. Mereka adalah orang-orang luar biasa yang membentuk kita hari ini. Mau ngaji. Kamu saya bawa ke guru ngaji, ke surau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini anakku Ustaz, namanya Abdul Somad. Ini beras Ustaz, 1 kaleng untuk guru ngaji. Ini rotan Ustaz, ujungnya dibelah 4. Nanti kalau anakku nakal, pukullah dia. Aku ikhlas dunia akhirat. Saya sangka basa-basi, nggak taunya serius. Begitu mak saya pulang, yang lain ribut semuanya. Wah, begitu semuanya tamu pergi, datang guru ngaji ngambil rotan, ya pukul semua. Yang baik, yang ribut semuanya kena. Saya nggak ribut, saya memang dari kecil dah baik. Semuanya kena. Pulang ke rumah ngadu, mak tadi guru ngaji mukul. Pakai apa? Pakai rotan yang mak kasih itu. Itu sakit. Apa kata dia? Mau aku tambah lagi. Pendidikan yang luar biasa itu mendidik kita menjadi manusia-manusia. Alhamdulillah, saya tidak katakan saya berhasil profesor doktor, enggak. Paling tidak saya enggak pernah pakai narkoba, saya enggak ngelem, saya enggak berzina, saya enggak pacaran.
sampai kuliah 4 tahun di Al-Azhar di Mesir, tidak satu pun menjalin hubungan dengan perempuan. Kenapa? Karena jarak kampus laki-laki dengan perempuan 15 kilometer. Tapi pendidikan ibu luar biasa. Aku nggak mau kamu berzina. 9 bulan 10 hari kamu ku kandung di sini, nak. Aku susukan kau 2 tahun, nak. Mengalir darahku dalam badanmu, nak. Aku nggak ingin kamu lahir cuman jadi calon penghuni neraka. Ustadz yang ceramah belum tentu masuk ke kepalanya. Tapi kalau ibu yang ngomong, nak, aku nggak ingin mengandung kamu. Aku melahirkan kamu meregang nyawa. Kamu tahu nggak? Bersimbah darah, menggenang air mata aku membesarin kamu. Aku nggak ingin kamu lahir cuman calon penghuni neraka. Kamu jangan korupsi, kamu jangan pakai narkoba, istri kamu jangan kamu sakiti, karena aku juga perempuan. Perempuan jangan kamu ganggu, mereka itu ibumu sama dengan adikmu yang perempuan. Itu masuk ke kepala dia. Dia katakan, ibu cerewet, nggak apa-apa. Ibu suatu hari buka HP-nya, lihat, kok nggak ada namaku ya? Aku kan ibunya. Lalu ibu penasaran, ibu miss call, keluar security kejam. Ibu nggak usah sakit hati. Kenapa? Ibu sudah selamatkan dia. Nanti 20 tahun akan datang, dia akan meleleh air mata. Kapan? Ketika akan minta doa restu akad nikah. Mama, maafkan salah adik selama ini. Kalau bukan karena security kejam, mungkin aku sudah jadi setan sekarang. Meleleh air mata ibu duduk saat mendampingi anak. Ibu kok nangis? Anaknya kan sudah nikah, sudah ketemu jodoh. Nangis kenapa? Ini air mata kebahagiaan Pak Ustadz. Mohon maaf, Ustadz gak bisa bedakan mana air mata sedih, mana air mata bahagia, karena warnanya sama. Tapi ibu sudah senang, selamat. Saya ini wanita karir Pak Ustadz, bukan duduk jaga di rumah. Gimana caranya? Oke, jam 8 pagi berangkat, jam 1 siang break, jam 5 sore pulang, sampai ke rumah HP-nya mati. HP, mohon maaf, untuk sementara engkau innalillah wa inna ilaihi rajiun. Aku mau dengan anakku dulu, peluk cium, sayang. Jangan sampai dia datang bangga bawa kertas. Mama, 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 nilai adik lihat, nilai adik lihat. Ya, sebentar ya. Nilai adik mah, nilai adik. Sebentar ya. Sebentar ya. Nilai adik. Ya, mana nilainya? Mana? Mana? Ini, dipoto nilainya. Dah ya, pergi sana main. 20 tahun akan datang, 30 tahun akan datang, kita pun akan minta sama dia, nak, tolong ambilin air mama, udah gemetaran nih. Sebentar ya, dia ambil air, dia foto. Berapa banyak ibu-ibu yang mestinya 6 tahun pertama dia memberikan kasih sayang total. Kenapa anak disuruh sholat umur 7 tahun? Muru auladakum bis salah wa hum abna'us sab'ah. Anakmu suruh sholat umur 7. Kenapa 7? Karena 6 tahun adalah the golden age, golden emas, age, usia emas. 2 tahun pertama peluk cium susu, peluk cium susu. 2 tahun pertama. Sekarang 2 tahun pertama hubungan ibu dengan dia sudah putus, karena ibu serahkan dia kepada Siti Al-Baqarah, sapi betina. 2 tahun kedua, 4 tahun lari-lari, lompat-lompat, lari-lari, lompat-lompat, lari-lari, lompat-lompat. Dia tidak dapatkan kasih sayang lari-lari, lompat-lompat. Kenapa? Ibu serahkan dia ke Pak Ud dan Bu Ud. Pak Ud, pendidikan anak usia dini. 2 tahun ketiga, saat dia ingin mengadu, saat dia ingin berbagi, saat dia ingin ajak main pasir-pasiran, saat ini boneka-bonekaan, saat itu ibu serahkan dia ke TK. Tinggal ya, mama pergi dulu ya. Topi mama bundar, bundar kepala mama.
Kalau bukan bundar, bukan mama saya. Akhirnya hubungan golden age putus dengan ibu. Setelah putus baru ibu heran. Kenapa ya Pak Ustadz, anak saya lebih mau curhat sama pacarnya daripada saya? Karena sudah diputus pita ibu dengan anak, emosional. Emosional melahirkan hilang. Dulu ibu-ibu bisa berkata kepada anaknya, kamu jangan lawan aku melahirkan kamu meregang nyawa. Sekarang melahirkan mudah sekali. Lahir. Beset lahir. Gimana nih Pak Ustadz? Yang sudah berlalu gimana? Masa mau dimasukin ke dalam lagi? Gimana? Yang berlalu apa boleh buat? Tai kambing bulat-bulat. Akan datang kita perbaiki hubungan, matikan HP, matikan, ajak ngaji, maghrib ke isya, TV mati, HP mati, kita bareng keluarga, bapak, papa, mama, anak duduk ngaji. Buka Quran kamu. Kapan terakhir ibu bacaan anaknya lihat nun mati ketemu dengan qab min qab qalqalah gimana bunyinya nak? Huruf sa gimana? Coba kamu baca sa letakkan ujung lidah di gigi atas. Sampai mati dia akan ingat. Nanti dia akan ajar anaknya, cucu ibu. Sini nak, dulu nenek kamu ngajarin ibu. Letakkan dulu gitu. Meleleh air matanya. Kita sama-sama doa ya untuk nenek kita. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Gara-gara mengingat huruf sa. Setiap ketemu huruf sa, dia ingat dengan kita. Ingatnya di mana? Ngaji. Ingatnya di mana? Saat sholat tahajud bersama. Ingatnya di mana? Saat iktikaf. Ingatnya di mana? Dulu saat dibawa jalan-jalan sana-sana, lari sana, lari sini. Saya selalu diundang ibu-ibu pakai grup rebana. Banyak saya hafal lagu-lagu nasyid. Pas kemarin menyambut jamaah haji, dari Padang Arafah terus ke Muzdalifah, bermalam di Mina, melontar 3 jumrah. Syarat rukun haji sempurnalah sudah, semoga menjadi haji mabrurah. Ustaz dengar di mana? Dulu emak-emak kita nyanyi. Sekarang lagu-lagu religi itu sudah hilang. Siapa yang menggantikannya? Keong racun, kucing garong. Ibu sambil masak pagi untuk suami, pembantu ada. Tapi lain rasanya kalau ibu yang masak, pembantu mungkin motong-motongnya, ibu sambil masak. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah. Garam ya. Ala yasin habibillah. Anaknya ingat, suaminya tenang. Kenapa? Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan, wa huttat anhu asyra sayiat, ditutupi Allah 10 dosa, wa rufi'at lahu asyra darajat, dinaikkan 10 tingkatan kemuliaan. Anaknya tenang, suaminya tenang, semuanya tenang. Kenapa? Huwallazi anzala sakinah, dia yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin. Balasan yang ibu terima luar biasa. Ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Ibumu, ibumu, ibumu. 3 kali. Lalu yang keempat, siapa ya Rasulullah? Abuka, bapakmu. Saya nggak bisa nasihatin anak saya, kamu mesti berbakti kepada aku. Bapakmu, bapakmu, bapakmu. Hadisnya mana? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Kenapa ibu dapat 3? Ibu mengandung, ibu melahirkan, ibu menyusukan. Bapak-bapak yang pengen dapat 3, coba yang 3. Pulang dari sini, lihat ada jual kelapa muda, beli 1. Pak, beli kelapa muda. Mau dibelah murni atau campur? Enggak usah dibelah, kelapanya bulat-bulat. Untuk apa? Ikat di perut. 9 bulan 10 hari.
kalau mau merasakannya. Ibumu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku mau perang, ikut mati syahid. Kalau aku mati syahid akan dapat 4. Tidak merasakan sakratul maut, melainkan seperti dicubit saja. Sakratul mautnya seperti dicubit. Orang sakratul mautnya seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Orang sakratul mautnya seperti tebasan pedang di tempat yang sama. Dia seperti dicubit saja sakratul maut. Tidak merasakan azab kubur, tidak merasakan hisab, masuk surga langsung. Tidak ada pakai transit. Penerbangan langsung direct. Izinkan aku perang ya Rasulullah, aku mau mati syahid. Apa kata Nabi? Alaka min ummin, ibumu ada di rumah, emakmu masih hidup? Dia menjawab, "Na'am, ya, ibu saya ada." Ilzam rijlaiha, kamu enggak perlu ikut perang, kamu enggak perlu pergi ke Rohingya, kamu enggak perlu pergi ke Palestina, kamu pulang ke rumah, urus tapak kaki ibumu, kau dapati surga di sana. Saya enggak bisa nasihatin anak saya, anakku di bawah tapak kakiku ada surga. Mana? Tapi di bawah telapak kaki ibu ada surga. Yang ngomong siapa? Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ini maka siapa makhluk di dunia ini yang di bawah tapak kakinya ada surga? Hanya perempuan. Perempuannya bagaimana? Perempuan yang mendidik anak-anak yang luar biasa. Ibu punya anak hafal Quran 30 juz. Satu hari ngulang 2 juz. Ngulang hafalan 2 juz, dia ulang, dia diam. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ibu sudah meninggal. Bapak sudah lama meninggal. Mengalir pahalanya tanpa dia sebutkan, ya Allah sampaikanlah pahala bacaanku ini untuk ibuku, tanpa dia sebut. Itu beda orang lain dengan anak kandung. Kata Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa, kalau orang lain mesti dia sebut. Untuk almarhum Ustadz Abdul Somad yang sudah mati di Riau dimakan cacing tanah, Al-Fatihah. Tapi untuk ibu kandung, beruntung ibu. Di sini ada tahfiz Quran, di masjid ada tahfiz Quran, di pondok pesantren ada tahfiz Quran. Tinggalkan anaknya di sana. Kami kemarin dari pesantren Darus Safwah, indah luar biasa. Ada kolam ikan, ada pokok kayu, ada pokok cabai, ada pokok durian. Begitu kami sampai, duriannya pun jatuh, seolah-olah menunggu kedatangan kami. Anak-anak hafal Quran. Kepalanya pakai peci 3 warna. Yang warna biru baru masuk, yang warna hijau 20 ke bawah, yang warna merah sudah hampir hafal 30 juz. Ternyata ada warnanya, biru, hijau, merah. Yang hitam juz 30. Senangnya hati kalau anak-anak ini hafal Quran. Satu-satu cita ibu saya yang tidak kesampaian, aku ingin kau hafal Quran mat. Di Mesir Al-Azhar 4 tahun, kelas 1 2 juz, kelas 2 2 juz, kelas 3 2 juz, kelas 4 2 juz. 4 tahun cuman 8 juz, enggak hafal Quran. Aku LCMA mak, enggak penting, aku pengen punya anak hafal Quran. Kok enggak hafal? Cuman 8 juz. Itu pun hilang. Naik pesawat ketemu pramugari, hilang 2 juz. 1 juz hilang. Nih habis pengajian ini pergi ke Jogja. Jogja naik pesawat, hilang 2 juz. Besok pulang dari Jogja ke Bukit Tinggi Sumatera Barat, hilang 2 juz. Ketika diperiksa, min. Maka ibu-ibu yang sudah pakai jilbab panjang, pakai rok panjang, menjaga anak-anak kita yang hafal Quran. Kan kasihan tuh, dia pagi ngulang. Ini anak-anak ngapal Qurannya berapa lama? 1 tahun harus 10 juz di Darus Safwah. Kalau sampai kurang, maka dianggap gagal. Kami sudah pulangkan yang 8 juz gagal. Apa? 8 juz gagal? Yang 8 juz kami pulangkan. 3 tahun tamat SMA, dia harus hafal 30 juz. 10,
20, 30. Kami tidak cetak ustadz. Ustadz sudah banyak. Dia akan jadi Kapolri tapi hafal Quran. Dia akan jadi Kapolda tapi hafal Quran. Dia akan jadi dokter spesialis tapi hafal Quran. Bayangkan, dokter jilbabnya panjang, hafal Quran. Masuk ke ruang pasien. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Sehat pasiennya. Bayangkan kalau dokternya anak funky, rambutnya 3 warna, merah, kuning, kelabu. Anting-antingnya 12. 3 di kiri, 3 di kanan, 4 di sini, 2 di sini, 1 di sini. 1 lagi di bibir. Melihat anting di bibirnya, bibir kita yang ngilu. Mana pasiennya? Mana? Masuk dia ke dalam ruangan. Kukunya hitam, di atas black kutek, di bawah black daki. Mana? Pasien-pasien pada ketakutan, disangkanya malaikat maut. Ini anak siapa? Itu anak siapa tuh? Yang dokter spesialis, yang bajunya panjang, yang jilbabnya panjang. Siapa lagi kalau bukan anak saya? Siapa dulu mamanya? Padahal 20 tahun yang lalu mata ibu bengkak. Nangis siang, nangis sore, nangis malam. Papa, aku gak bisa pisah dengan dia. Tenang aja, kamu gitu aja kok nangis. Dasar mental tempe. Anak sekolah kok nangis. Kamu yang gak nangis, yang ngandung 9 bulan aku, yang melahirkan aku, yang nyusukan aku. Kamu kan cuma modal flash disk aja. Aku yang membesarkan dia. Kamu pergi pagi, pulang petang cari nafkah. Sekarang kamu nangis. Oh, akhirnya si bapak tegas, sini. Lebih baik kamu nangis sekarang daripada kamu nangis 20 tahun lagi karena dia pecandu narkoba. Dia menangis karena kena HIV/AIDS. Kita nangis ngantar dia ke BNN, ke Badan Narkotika Nasional. Kita nangis karena kita mesti antar dia ke pondok pesantrennya Abah Anom di Suryalaya karena harus diobati. Ini orang sudah kena penyakit yang nggak ada obatnya. Apa mau nangis sekarang, apa nangis nanti? Alhamdulillah Pak Ustadz, sejak saya gitu kepada istri saya berhenti nangis. Sekarang malah saya yang nangis Pak Ustadz. Ternyata bapak-bapak yang tegar itu, dia tidak nangis di depan ibu. Begitu ibu sudah pergi, dia nangis sendiri. Dia sayang juga sama anaknya. Oleh sebab itu maka ketika saat ini, hari ini masih ada yang mau meramaikan rumah Allah, kita berbahagia, bangga. Ibu-ibu menjadi sasaran dakwah aliran sesat. Info dari Majelis Ulama Indonesia, Komisi Aliran Sesat. Kalau ada satu aliran sesat mau menyampaikan alirannya, dia tidak sampaikan ke bapak-bapak. Kenapa? Karena bapak-bapak kalau dengar ceramah, khotib naik ke atas mimbar, jamaah Jumat sekalian, mari kita jaga keluarga. Begitu Ustaz, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Kok cepat banget ya? 100 bapak-bapak mendengar ceramah, yang masuk ke kepala tinggal 50, yang benar-benar ingat tinggal 30, yang berani nyampaikan ke istri tinggal 20, yang istrinya mau dengar tinggal 10. 100 ibu-ibu dengar ceramah, dia bawa pulang ke rumah menjadi 200 karena ada suaminya. Didengar oleh anaknya menjadi 300, didengar oleh mantunya menjadi 400, didengar oleh cucunya menjadi 500. Maka menurut teori, kalau mau menyampaikan sesuatu, sampaikanlah ke ibu-ibu. Contoh, anggota legislatif caleg mau kampanye, majelis bapak-bapak apa ibu-ibu? Ibu-ibu. Ibu nanti coblos nomor berapa? Coblos yang itu Pak Ustadz, yang gambarnya. Kenapa pilih itu? Setiap malam mau istikharah kelihatan wajahnya. Kenapa wajah dia yang kelihatan? Dia udah ngasih surat Yasin 2, jam dinding 1, rebana gambar dia. Setiap dilihat ini, lihat wajahnya. Siapa yang dipengaruhi? Ibu-ibu. Setelah ibu pulang ke rumah, sebelum tidur malam, papa, nanti kalau kita milih yang gambar ini aja ya.
Ah, kenapa mama kurang setuju nih? Ini yang bagus pak. Kenapa? Dia udah ngasih surat Yasin 2, jam dinding 1, kain sarung yang capnya di belakang, coblos nomor 2. Ibu menjadi sasaran setiap aliran-aliran. Maka ibu mesti istiqomah buat pengajian. Ada divisi khusus kajian ibu-ibu pagi. Cuman ibu ini kan suka ada nyanyi-nyanyinya. Beda sama bapak-bapak. Kalau bapak-bapak tegas saja. Ikut ini pengajian ustaz. Panggillah ustaz-ustaz yang suka pakai nyanyi-nyanyi. Sebelum ustadznya datang, kita baca Asmaul Husna dulu ya, kata ketua panitia. Dari kita ngomong nggak tentu arah, kita baca ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz. Pas sampai pada ya Ahad, ya Somad. Begitu mereka sebut dia Somad, saya pun muncul pas acara pengajian. Saya tahu saya terlambat, tapi ibu jangan panggil-panggil lah. Apa maknanya? Ada darah seni dalam diri yang gak bisa dibunuh. Maka ada grup rebana, grup marawis. Bismillah tawassalna billah, la 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 la. Ada grup marhaban. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ada pembacaan maulid. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ustaz tahu itu dari mana? Dari ibu. Ustaz selalu ikut, ya kemana dia pergi saya ikut. Saya anak pertama, laki-laki, tak ada anak perempuan. Kemana dia pergi saya ikut. Saya bukan mau ikut pengajiannya, saya mau ikut makan kuenya. Maka saya nggak pernah grogi ceramah di depan ibu-ibu. Nah, dimanapun saya ceramah ngalir aja. Kenapa? Karena saya tidak pernah merasa berceramah, tapi saya merasa sedang cerita dengan ibu saya. Dulu kalau pulang sholat Jumat, panggil sama mak, sini. Apa kata khatib tadi? Kata khatib tadi mak, katanya nanti kalau kita mati masuk neraka mak, katanya gini. Maka dari kecil saya sudah ceramah depan ibu saya. Selesai pengajian, apa tadi kata ibu-ibu waktu pengajian tadi? Kata ibu itu mak, oh nanti kita kalau masuk neraka, kok isinya itu terus? Artinya apa? Bahwa anak hubungan emosional luar biasa. Hari ini diundang ke Cibubur, dikasih makanan enak, sarapan pagi bubur. Baru saya tahu makna Cibubur. Sarapan pagi bubur. Ketika bubur ayam, ketika bubur, siapa yang terbayang wajah pertama kali? Ibu, wajah ibu. Berapa kali kita tempat indah, pergi ke Makkah Mukarramah, nampak jilbab panjang, ibu. Kelihatan nampak bukur, ibu. Luar biasa. Bagaimana dengan anak? Bagaimana dengan pasangan hidup? Ya, kita ingat. Bukan berarti kita hilangkan semua, tidak. Di dalam hati kita ini ada kamar-kamarnya. Ada ruang tamu, ada ruang makan, ada ruang dapur, ada ruang barang-barang, ada ruang di dalam. Ada kamar untuk ibu, ada untuk pasangan hidup, ada untuk anak. Jangan sampai di ruang itu ibu tidak ada sama sekali. Yang ngasih uangnya ibu, yang pesannya ibu. Nanti kamu pergi belikan ini ya, iya. Begitu dia pulang, mana? Lupa. Sedang uang kita aja dia lupa, apalagi uang dia. Jangan sampai ibu datang di hari tua. Nah, mama, sejak papamu meninggal sudah nggak ada pemasukan. Mama puasa sunat, minta uang 50.000 untuk buka puasa nak. Apa kata dia? Tunggu sebentar ya ma, aku tanya biniku dulu. Ente ketemu dengan dia kapan? Umur kamu 25 tahun. Setelah kamu dewasa. Siapa yang menyuapmu? Siapa yang memandikanmu waktu jatuh kecil? Mandi satu kali, mandi kencing satu kali, makan coklat mulutnya hitam, mandi lagi. Main-main tanah, mandi lagi. Berapa kali ibu memandikan dia? 360 hari kali 3 kali 3
900 kali ibu mandikan dia dalam setahun. 3 tahun total. 9 kali 3, hampir 3000 kali ibu mandikan dia. Dan ibu minta mandi kepada dia hanya sekali, mandi jenazah. Itu pun dia tidak bisa. Yang paling indah saat ibu mati adalah yang memandikan ibu anak. Dia tidak akan siram dari atas. Ini jenazah, dia tidak siram dari atas. Kenapa? Air itu menyakiti kulit ibu. Dia siram rendah. Apalagi ibu ini sombong, gak peduli sama masyarakat, gak pernah pengajian, anaknya gak dididik, kata-katanya kasar. Pas dia mati, yang memandikan memang sudah nunggu lama. Lihat loh kalau mati. Begitu mati, dia ambil semprot Dorsmir. Dia ambil Mama Lemon, dia semprotkan ke hidung. Maka didik anak-anak kita supaya dia menjadi anak-anak yang luar biasa. Ya Rasulullah, ya Allah, nanti kalau aku mati dalam surga dengan siapa? Kata Nabi Musa alaihissalam, ya Allah, kalau aku mati nanti kira-kira di surga sama siapa? Kata Allah, kamu di dalam surga sama Nuh. Pergi ke pasar, tempatnya di ujung, ada seorang laki-laki, tuh teman kamu masuk surga. Nabi Musa pergi ke pasar. Sampai di pasar, dia sesuai instruksi, dia lihat, ini teman aku dalam surga. Iya, siapa? Tukang jual daging. Enggak meyakinkan. Andai Allah berkata, temanmu di dalam surga, pergi engkau ke Masjid Ittihad, di situ ada mimbar, yang ceramah itu temanmu. Masih masuk akal. Pergi engkau ke pasar, ada laki-laki di ujung, tukang jual daging, dia temanmu. Nabi Musa penasaran, Allah nggak mungkin salah, kok dia? Maka Nabi Musa ikutin dia, nggak nanya, ikutin aja. Dia jual daging, potong jual daging. Selesai dia pulang ke rumah, sampai di rumah dia cuci daging, dia potong kecil-kecil, dia kasih daun, dia masak. Setelah masak dia suapin emaknya, makan mak. Setelah maknya makan, maknya kenyang, maknya berdoa, ya Allah, masukkan anakku ke dalam surga bersama Musa alaihissalam. Pernahkah ibu berdoa, ya Allah, masukkan anakku ke dalam surga bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau belum, nanti berdoa. Jangan sekarang. Kalau sekarang berdoa, saya masih ceramah nih. Nanti selesai makan siang, doa, ya Allah, cuman ada tambahan, masukkan anakku ke dalam surga bersama Nabi Muhammad. Ustadz Somad ikut juga. Bayangkan semuanya mendoakan. Gak tahu entah dari lidah yang mana doa itu dikabulkan Allah. Ada seorang ibu yang tulus ikhlas mendidik anak-anaknya, dia sudah masuk surga duluan. Man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididik dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkan dengan orang baik-baik, wa asana ilaihinna, buat baik sampai mati, falahul jannah, surga bagi. Ya Rasulullah, 3, bagaimana kalau 2? Yang 2 pun masuk surga juga. Kalau 1, tambah 1 lagi. Mobil lewat, nampak ibu-ibu gendong anak di luar, anaknya lari, dia kejar. Dalam hati saya, beginilah emakku dulu waktu dengar pengajian 40 tahun yang lalu, ketika emak mendengar pengajian membawa anaknya. Kenapa dia tidak duduk di rumah saja? Karena dia ingin dengar pengajian. Kenapa dia tidak masuk dalam masjid? Karena dia ingin supaya tidak mengganggu pengajian. Berapa kali ibu itu diusir orang karena kita menangis saat akad nikah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat. Ulang akadnya ya, mohon maaf ya, kata Pak Kuat. Aku nikahkan engkau dengan anakku. Mata orang tajam melihat dia, tapi dia tulus ikhlas. Hari ini ada dia di sini. Anak-anaknya sudah jadi ulama, anak-anaknya menjadi orang-orang yang terpandang, diridhoi Allah. Lidahnya terkabul doa. Makanya saya selalu di akhir majelis menutup dengan doa, supaya apa? Ada yang mengaminkan, malaikat mendengar doanya. Dia bukan ustadz, bukan ulama, tapi dia orang-orang yang pernah mendidik calon-calon ustadz, calon-calon ulama, calon-calon penolong agama Allah di masa akan datang. Pas jam 10. Makanya dari tadi saya ngelihat jam. Saya di mana-mana ceramah 60 menit. Dimulai jam 9, diakhiri jam 10, sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Ini botolnya kecil 330.
Karena 2 botol pas 600. Ini untuk tanya jawab.